Bab 2261 Dia adalah Kaisar Kegelapan baru. Bahkan aliansi Raja berada di bawah kendali organisasi suci. Itu perlu karena organisasi suci telah beroperasi dengan kedok kegelapan, mereka membutuhkan kapasitas dan sumber daya untuk menjalankan operasinya. Aliansi Raja adalah salah satu sekutu terkuat organisasi suci. Selain itu, 4 kekuatan terkuat di Erudia, termasuk aliansi Erudian, juga berada di bawah pengaruh organisasi suci. Selain itu, pengaruh mereka membentang ke segala arah di seluruh benua. Hampir seluruh dunia memiliki jejak operasi organisasi suci. Ini terlalu kuat. Meskipun Lab of Gods bertanggung jawab untuk membangun berbagai basis pelatihan, kekuatan sebenarnya ada di tangan organisasi suci. Levi tidak tahu banyak tentang Maya Industries. Banyak orang membicarakan bagaimana Maya Industries telah menggantikan Lab of Gods. Namun, tampaknya lebih mungkin bahwa organisasi suci yang telah menggantikan Lab of Gods. Bagaimana tidak percaya? Levi mengingat nama-nama pasukan termasuk orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi suci. Kaisar Kegelapan memiliki seorang murid. Dia melakukannya. Murid ini sangat tertutup sehingga kami belum pernah bertemu orang itu. Mes Zoe adalah murid barunya, yang kami kaget mendengarnya. Murid ini dikenal sebagai Pangeran Kegelapan. Baik dia dan Nona Zoe adalah orang-orang yang paling dekat dengan Kaisar Kegelapan. Deatvin dan yang lainnya bergegas memberikan penjelasan mereka. Levi menggaruk dagunya. Kita harus mengambil tindakan pencegahan terhadap murid ini. Memang, selain dia, tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah kamu di balik topeng Kaisar Kegelapan. Dia juga satu-satunya yang tahu di mana dia. Levi mengangguk. Aku akan membunuhnya begitu dia menunjukkan dirinya. Ya Tuan. Omong-omong, negara-negara sekitarnya mengirimkan pertanyaan tentang gangguan sebelumnya. Apa yang harus kita katakan pada mereka? Deatvin bertanya. Setengah dari Adrune telah lumpuh karena hancurnya Terablet. Kirimkan kata-kata bahwa ledakan itu adalah hasil dari Kaisar Kegelapan yang menjalani pelatihan dan mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Levi memerintahkan sambil menyeringai. Segera, berita tentang Kaisar Kegelapan sekali lagi mencapai ketuhanan tersebar. Warga Adrune tampak tenang dengan penjelasan itu. Kaisar Kegelapan berada di peringkat pertama di papan peringkat ilahi. Standar pejuang hari ini tidak terukur. Sekarang kekuatannya meningkat 10 kali lipat, itu normal untuk merasakan gangguan. Gangguan baru-baru ini di udara yang menyebabkan kerusakan pada menara komunikasi di seluruh Adrune hanyalah indikasi lain bahwa Kaisar Kegelapan telah menembus ke tingkat berikutnya. Dengan penemuan baru, berbagai organisasi dengan panik mencoba untuk memperkenalkan papan peringkat ilahi baru yang memiliki 1000 pejuang. Kemudian, ada 10.000 petarung lainnya di papan peringkat sementara. Jika ada petarung di papan peringkat ilahi yang turun peringkat, yang ada di papan peringkat sementara akan menggantikan mereka. Persaingan sangat ketat karena siapapun dapat tersingkir dari papan peringkat ilahi kapan saja. Dengan ribuan pejuang lainnya bekerja keras, salah satunya terpaksa mengikuti atau mengirim. Bahkan peningkatan kecil dalam keterampilan tidak akan menjamin tempat seseorang di papan peringkat ilahi. Kaisar Kegelapan duduk di puncak papan peringkat ilahi dengan peringkat tempat kedua dan ketiga jauh di bawah tingkat keahliannya. Sejak berita pelatihan Kaisar Kegelapan yang mengakibatkan gangguan Adrune dirilis, para petarung lain tidak ragu bahwa tingkat keterampilan Kaisar Kegelapan lebih jauh daripada mereka yang berada di belakang tempatnya di papan tulis. Dominasinya di puncak papan peringkat ilahi dijamin tanpa keraguan. Dalam peninggian mereka, banyak yang telah menyatakan Kaisar Kegelapan sebagai Tuhan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Levi adalah Kaisar Kegelapan yang baru. Di sisi lain, dengan papan peringkat ilahi dibuka untuk menampung 1000 nama, banyak petarung yang naik pangkat. Meskipun sebagian besar merayakan, beberapa memiliki kekhawatiran mereka. Zoe, yang tersingkir dari papan peringkat ilahi, adalah salah satunya. Sebagai akibat dari ketidakmampuannya, kekuatannya hancur. Karena tidak mampu mempertahankan kemampuannya, dia terpaksa memberi jalan bagi kandidat lain yang lebih ambisius. Sebagian besar senang dengan berita itu karena mereka mengharapkan kesempatan untuk membuktikan diri. Bagi mereka, berhasil mencapai papan peringkat sementara merupakan suatu kehormatan tersendiri. Levi tidak akan mengganggu dirinya sendiri dengan hal-hal sepele seperti itu karena dia memiliki hal lain yang lebih mendesak di pikirannya. Mengapa markas lama organisasi suci dipindahkan?
Bab 2262 Industri Maya Tidak Layak. Saat organisasi suci beroperasi dari bayang-bayang, lokasi markas besarnya tidak relevan. Mengapa harus dipindahkan secara tiba-tiba? Sesuatu tampaknya tidak benar. Levi telah menjalani pelatihan soliter selama periode penahanan. Penjara kegelapan memotongnya sepenuhnya dari dunia luar. Kami sebenarnya tidak tahu, Deatvin mengakui. Tapi berdasarkan asumsi kami, markas harus dipindahkan karena ketahuan. Tepat sekali. Yang lain menimpali. Kaisar Kegelapan memerintahkan untuk memindahkannya setelah seseorang mengetahuinya. Sisanya mengangguk antusias. Aku punya firasat bahwa orang yang menemukannya adalah Dakson, tambah Deatvin. Kemungkinan besar dia. Yang lain setuju. Kaisar Kegelapan tidak curiga sedikit pun ketika Anda menyebut nama Dakson, Tuan. Itu berarti Kaisar Kegelapan tidak akan terkejut sama sekali dengan fakta bahwa Dakson telah menemukan penjara kegelapan. Ini menunjukkan fakta yang tak terbantahkan bahwa markas telah ditemukan oleh Dakson. Masih ada lagi. Finn kematian menangis. Erudia telah lama menjadi target Kaisar Kegelapan. Dia terus-menerus mendorong batas kekuatannya dengan tujuan menggabungkan Skyward Sword dan Terra Blade untuk menyerang Erudia. Oleh karena itu, mendapatkan kendali atas 4 kekuatan teratas di Erudia adalah awalnya. Aku telah mendengar tentang itu, orang lain menambahkan. Kaisar Kegelapan pernah menyebutkan bahwa itu karena keberadaan satu orang tertentu yang telah mencegahnya berbaris melawan Erudia. Saya pikir orang itu pasti Dakson. Perasaan dendam terhadapnya pasti meningkat setelah dia bertemu dengannya. Petik 2. Levi mengangguk. Sepertinya Dakson adalah orang yang menemukan penjara kegelapan. Tiba-tiba, Levi dengan paksa diingatkan akan kata-kata terakhir Kaisar Kegelapan. Tampaknya Kaisar Kegelapan mendapat kesan bahwa aku adalah murid Dakson. Hanya pada detik terakhir dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Ya, begitulah seharusnya. Setelah dipikir-pikir, semua yang dilakukan Kaisar Kegelapan mungkin ada hubungannya dengan Dakson. Setelah Levi mendapatkan semuanya jelas, dia berbalik untuk pergi. Ngomong-ngomong, Master, Deatvin melaporkan, aku mendapat kabar bahwa nyawa Semi dalam bahaya. Triple Group telah melabelinya sebagai pengkhianat. Sam, Levi mengulangi, ekspresi wajahnya berubah. Dia telah melalui neraka dan kembali dengan saya, belum lagi membantu saya keluar lebih dari sekali. Kesulitannya saat ini juga disebabkan oleh saya secara tidak langsung. Levi tidak tahan melihat rekannya dalam kesulitan. Beraninya kelompok 3 mengangkat jari terhadap teman saya. Tuan, Triple Group didukung oleh Maya Industries, kata salah satu pria dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kaisar Kegelapan pernah menyatakan industri Maya sebagai ancaman terbesar bagi organisasi suci. Akibatnya, nama Maya Industries masih menanamkan ketakutan tertentu dalam diri orang-orang ini. Deatvin menghilangkan rasa takut dengan tatapan tajam ke arah pembicara. Kaisar Kegelapan saat ini adalah Levi. Setelah membuktikan kekuatannya yang menakutkan dengan mematahkan pedang Skyward dan pedang Terra, siapa lagi yang berani menghalangi jalannya? Bahkan Maya Industries yang perkasa akan dengan mudah menyerah pada Levi. Teman-teman, kita akan menuju Kirea, Levi mengumumkan saat dia bertemu dengan tatapan mereka. Niatnya adalah untuk merasakan perubahan yang terjadi selama penahanannya, pada saat yang sama, mencari bukti mengenai Lab Dewa. Pasti ada hal lain di balik hilangnya Lab of Gods. Mereka pasti masih ada, merencanakan sesuatu. Pada saat yang sama di Kirea, para pejabat tinggi Triple Group berdiri di luar sel Semi. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saya akan memberikannya malam ini, paling banyak. Petik 2. Bukankah sia-sia baginya untuk mati begitu saja? Kamu benar, kita harus menggunakan dia sebagai subjek percobaan. Dia dapat ditambahkan ke kumpulan mata pelajaran baru. Petik 2. Setidaknya kematiannya akan membantu kemuliaan grup 3. Kalau begitu, kita akan melakukannya. Kirim dia dengan mata pelajaran lain. Eksperimen baru-baru ini yang dilakukan oleh Triple Group sangat brutal dan keji. Bab 2263 Tartarus. Awalnya, percobaan dimulai oleh Maya Industries. Manusia dan hewan lain disuntik dengan serum eksperimental dan efeknya diamati. Setelah Triple Group mengambil alih proyek tersebut, banyak mutan mulai bermunculan dari laboratorium mereka. Mereka adalah hasil eksperimen yang salah besar. Kota kecil di Kirea tempat Triple Group menyimpan mutan dikenal sebagai Tartarus. Untuk mencegah mutan mengamuk ke kota-kota,
Triple Group telah membangun sebuah kandang yang terbuat dari logam khusus setinggi 100 kaki untuk menutup seluruh kota. Dari kejauhan, struktur itu tampak seperti benteng. Itu dibangun dengan biaya besar untuk Triple Group sebagai sarana untuk menampung mutan. Jika mereka dibiarkan melarikan diri, seluruh bangsa Kirea akan jatuh ke dalam kekacauan. Sebagai efek samping dari eksperimen, mutan tidak dapat dibunuh dan kemampuan bela diri mereka sangat meningkat. Obat-obatan telah mengubah fisiologi mereka sedemikian rupa sehingga mereka lebih kuat daripada makhluk energi murni. Namun, sifat mereka yang paling menakutkan adalah tidak dapat dihancurkan. Bahkan petarung terbaik di zamannya bahkan tidak bisa membuat penyok di dalamnya. Awalnya, situasi tetap terkendali. Setelah menentang saran dari Maya Industries untuk melakukan eksperimen mereka pada skala yang semakin besar, Triple Group tiba-tiba menemukan diri mereka kewalahan oleh kreasi mereka sendiri. Pada akhirnya, solusi paling praktis bagi mereka adalah membuang semua mutan di balik tembok Tartarus. Sejak itu, Triple Group telah mengalihkan perhatiannya ke kontrol kreasi eksperimental mereka. Namun, tidak banyak keberhasilan yang ditemukan dalam upaya itu, sehingga sejumlah besar subjek uji lainnya binasa. Mengingat urgensi situasi, subjek ini diangkut ke kota. Dengan meningkatnya eksperimen yang dilakukan, kota itu berangsur-angsur menjadi seperti neraka yang dikenalnya. Merasakan peluang di tengah bencana, Triple Group mulai melatih para pejuang dengan menempatkan mereka di balik tembok Tartarus untuk bertahan selama beberapa jam. Pada awal percobaan, Triple Group telah menempatkan 10.000 pejuang di Tartarus. Tidak butuh waktu lama sebelum korban tewas mendekati 8.000, dengan korban yang selamat menderita luka parah. Dari jumlah yang sangat besar itu, hanya beberapa ratus dari mereka yang berhasil lulus pelatihan. Dengan keterampilan para pejuang yang didorong ke batas mereka dalam upaya untuk bertahan dari kengerian di dalam Tartarus, mereka mengalami pertumbuhan besar-besaran. Para mutan adalah makhluk yang kejam tanpa emosi. Mayoritas pejuang yang telah dikirim tercabik-cabik. Tidak ada satupun pejuang yang berhasil bertahan selama 12 jam di Tartarus karena yang paling lama mencapai 9 jam. Bahkan mereka yang berhasil melewati 7 atau 8 jam dalam Tartarus menemukan peringkat mereka meningkat dalam papan peringkat ilahi yang baru diterapkan. Jika para pejuang dibiarkan di Tartarus tanpa ada yang membuka pintu dari luar, mereka pasti akan mati. Alasan eksperimen dirahasiakan adalah karena mutan terlalu kuat. Maya Industries dan Triple Group mengadopsi semua metode yang mereka miliki untuk merahasiakannya. Dunia tidak bisa tahu tentang mutan sebelum kita bisa mengendalikan mereka. Karena subjek eksperimen langka, saran untuk menjadi sukarelawan semi diterima dengan antusias. Akan menimbulkan kecurigaan jika pencarian subjek eksperimen dilakukan dalam skala besar. Karena kita membutuhkan subjek tes, semi akan baik-baik saja. Atas perintah salah satu eksekutif, semi diseret keluar dari selnya. Laboratorium itu tidak jauh dari kota tempat para mutan terperangkap. Seperti subjek tes lainnya, pergelangan tangan dan pergelangan kaki semi diikat dengan rantai saat mereka menunggu serum untuk diberikan. Ditahan di penangkaran begitu lama, semi telah pasrah pada kenyataan bahwa ajalnya sudah dekat. Sementara itu, Levi tiba di Kirea dan segera menuju ke markas Triple Group. Bab 2264 Levi memasuki benteng. Selama 3 tahun terakhir, Triple Group telah berkembang sedemikian rupa sehingga kantor pusat mereka tampak ramping dan futuristik dengan teknologi yang tidak pernah terlihat di tempat lain di dunia. Levi Garrison ada di sini untuk mengunjungi kita. Teriak sebuah suara bersemangat. Segera, seluruh bangunan menyadari kehadiran Levi. Banyak yang berkerumun di sekitar lobi untuk melihat sekilas musuh terkenal mereka. Ini adalah kehormatan yang langka, Levi. Hah? Apakah kamu di sini untuk semi? Kamu pria yang setia, di sini untuk menyelamatkannya, kan? Sulit dipercaya bahwa mereka takut padaku 3 tahun lalu. Mereka akan lari dan bersembunyi saat mendengar kedatanganku saat itu. Levi melihat sekeliling pada wajah-wajah sombong itu. Setelah hanya 3 tahun, kami sekarang adalah perusahaan yang paling kuat di dunia. Levi masih terjebak di masa lalu. Itu benar, aku di sini untuknya. Levi menjawab dengan dingin. Aku di sini untuk membawanya pergi. Serahkan dia. Karyawan Triple Group tertawa terbahak-bahak. Kamu cukup berani untuk datang ke sini dan mengajukan tuntutan, bukan? Kamu telah memilih cara terburuk untuk mati. Levi, kamu telah menyerahkan dirimu kepada kami kali ini.
The Triple Group berada di samping diri mereka sendiri dengan gembira. Dengan kekuatannya yang sangat terbatas sekarang, dia melakukan bunuh diri dengan mencari masalah dengan Triple Group. Ada banyak di dalam Triple Group yang ingin membalas dendam terhadap Levi. Dia bahkan tidak sekuat itu lagi. Hanya suara namanya yang menyerang ketakutan di hati para pria. Orang yang berhasil membunuhnya akan memiliki nama dan reputasi yang ditinggikan melebihi impian terliar mereka. Karena Anda telah dengan baik hati menyerahkan diri Anda kepada kami akan mewajibkan Anda dengan merenggut nyawa Anda. Tepat ketika orang banyak bersiap untuk menyerukan kematiannya, sebuah suara memanggil. Tunggu, di mana kesenangannya? Ayo siksa dia sebentar. Bagaimana kita melakukannya? Seseorang berteriak. Kami mengadakan pesta menuju Anda tahu di mana, bukan? Biarkan dia bergabung dengan mereka. Atas saran itu, mata orang banyak itu berkilat jahat, sadar bahwa yang dia maksud adalah kota yang dikelilingi oleh logam. Levi akan menuju ke Tartarus. Kau ingin bertemu Semi? Sebuah suara memanggil. Bukankah aku sudah memperjelas diriku? Di mana dia? Meskipun bermain bersama, Levi memiliki gagasan yang kabur tentang apa yang mereka siapkan untuknya. Karena pengaruh besar dari organisasi suci dan pemangku kepentingan kuat yang berafiliasi dengannya, banyak mata-mata di dalam Triple Group telah memberi Levi informasi yang baik tentang eksperimen dan keterlibatan Maya Industries. Jika kamu mau ikut dengan kami dengan tenang, kami akan membawamu ke Semi. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Segera, Levi dibawa ke laboratorium di luar kota. Beruntung dia tiba saat itu, karena belum giliran Semi untuk disuntik serum. Karena Levi ada di sini, mengapa kita tidak melemparkannya ke sana bersama Semi? Bukankah Semi naksir dia? Betapa kejamnya jika dia dipisahkan darinya setelah reuni yang begitu singkat. Para eksekutif Triple Group segera mengubah rencana mereka. Alih-alih memberikan serum ke Semi, mereka memutuskan untuk menyiksanya bersama Levi. Semi meneteskan air mata saat melihat Levi. Dia tidak lagi ingin mati. Semi memohon kepada para eksekutif Triple Group untuk membiarkan dia dan Levi pergi. Yah, kita bisa melakukan itu tapi kita punya syarat. Apakah Anda melihat benteng logam di kejauhan? Jika Anda bisa melewati 3 jam di sana, kami akan membiarkan Anda keluar dari sini hidup-hidup. Semi langsung menyetujuinya. Dia dan Levi bukan satu-satunya yang dikirim ke sana. Selain mereka, ada sekelompok pejuang yang ingin menjalani pelatihan di balik dinding besi. Mace Swartz, seorang petarung yang menakutkan di papan peringkat ilahi, memimpin kelompok itu. Rekornya bertahan 9 jam di dalam tembok belum dipecahkan oleh orang lain. Ketika Levi dan Semi bergabung dengannya, dia bertujuan untuk memecahkan rekor lamanya dan tetap di sana selama 10 jam. Bab 2265 Ketakutan para pejuang papan peringkat ilahi. Levi mendengarkan dalam diam saat mereka membuat pengaturan. Dia menyadari kota yang mengadakan subjek eksperimen. Proyek rahasia yang dilakukan oleh Maya Industries sebagian besar dilakukan oleh Triple Group. Levi tidak khawatir karena dia merasa yakin bahwa Triple Group tidak sebanding dengan kemampuannya. Namun, dia agak penasaran dan ingin melihat seperti apa mutan itu. Apa yang sedang dilakukan Maya Industries? Apakah mereka ada hubungannya dengan Lab of Gods? Levi menunggu tanpa mengajukan keberatan yang memungkinkan mereka untuk membuat pengaturan. Semi tidak tahu apa yang ada di balik tembok itu, dia juga tidak peduli. Baginya, itu adalah satu-satunya harapan untuk keselamatan. Demi kelangsungan hidup kita, saya akan mencoba yang terbaik. Sebelumnya, dia telah mendengar pembicaraan tentang kedatangan Levi ke markas Triple Group dan kekuatannya yang melemah. Kedatangannya adalah sebuah tanda. Saya tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja tanpa mencobanya. Dia datang sejauh ini untukku. Bagaimana saya bisa membalasnya jika saya menyerah begitu saja? Tak lama kemudian, orang tua Semi datang dan menyelipkan beberapa botol obat ke tangannya dan berbisik agar dia meminumnya sebelum memasuki Tartarus. Tidak ingin melihat putri mereka mati, mereka telah membeli obat yang akan menyembuhkannya sepenuhnya dan memulihkan semua kekuatannya. Sebelum ini, mereka tidak memiliki sarana untuk menyelamatkannya ketika dia berada di bawah penangkaran Triple Group. Karena para eksekutif Triple Group telah menyatakan bahwa Semi akan dibebaskan jika dia bertahan selama 3 jam di Tartarus, orang tua Semi melihatnya sebagai kesempatan langka untuk pembebasannya. Mereka tidak biasanya murah hati ini.
Pasti karena kedatangan Levi mereka setuju untuk melakukan ini. Mereka menyiksa Levi melalui Semi. Tanpa ragu, orang tua Semi bertindak cepat untuk mengamankan kesempatan terbaik untuk kelangsungan hidup putri mereka dengan menyuap Mace dan anak buahnya untuk melindunginya ketika mereka berada di dalam kota. Sebelum berangkat, mereka memperingatkan putri mereka untuk tetap waspada dan menjaga dirinya sendiri. Karena kelangsungan hidup Levi tidak berarti apa-apa bagi mereka, mereka juga menginstruksikan Mace dan anak buahnya untuk meninggalkan Levi jika mereka tidak punya pilihan. Sebelum memasuki gerbang, kumpulan subjek eksperimen terbaru yang berjumlah ratusan diberikan serum di laboratorium. Kemudian, mereka diperintahkan untuk tetap tinggal untuk tujuan observasi. Jeritan mengerikan tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di dalam laboratorium. Levi dan anggota partinya yang lain berdiri di tempat latihan yang di dalamnya berantakan. Tidak jauh dari sana, ada sangkar baja besar dengan seorang pria acak-acakan di balik jerujinya yang berteriak keras. Diikat dari kepala sampai kaki dengan rantai dan mulutnya dibungkam dengan klip yang dibuat khusus, dia hanya bisa meronta-ronta dan melepaskan jeritan teredam. Levi melirik ke seberang dan menemukan dia familiar, meskipun dia tidak bisa mengenali siapa orang itu. Namun, tahanan itu sepertinya mengenali Levi saat dia mulai bergelut dengan penampilan Levi. Gerakannya yang keras di dalam sangkar menyebabkan logam itu berdentang keras. "Apakah kamu tahu siapa itu?" tanya Levi. Semi menggelengkan kepalanya. "Itu adalah pengkhianat untuk grup 3. Sebuah suara membentak dengan keras. Saat berikutnya, jaring listrik di sekitar kandang dihidupkan. Lonjakan listrik begitu dahsyat sehingga percikan api meletus saat mengalir melalui pria yang gemetar hebat sebelum jatuh pingsan. Tanpa melirik pria itu lagi, Levi mengikuti rombongan itu saat mereka berjalan ke depan. Setelah setengah jam pengamatan, sebagian besar subjek yang telah diberikan serum tampaknya telah mengalami efek sampingnya. Diisi dalam wadah sebagai kegagalan eksperimental, mereka siap untuk dikirim ke Tartarus. Levi memperhatikan dalam pengamatannya dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari para mutan. "Ayo bergerak." Tak lama, rombongan tiba di Tartarus. Meskipun Mace adalah petarung elit di papan peringkat ilahi, dia tidak bisa menahan rasa bergidik saat dia berdiri di depan gerbang. Petarung lainnya juga tidak begitu baik. Sebagian besar dari mereka gemetar ketakutan. Bab 2266 Kekejaman Aturan. Dari seluruh kelompok, ada beberapa lusin dari mereka yang selamat dari Tartarus. Mace, petarung di papan peringkat ilahi, telah masuk beberapa kali. Para veteran itu paling akrab dengan kebrutalan. Sekitar 100 orang lainnya dari pesta itu ada di sana untuk pertama kalinya. Melihat ketakutan Mace, mereka juga mulai panik. Berdiri dengan lutut gemetar, mereka mengalihkan wajah cemas dan basah mereka ke Mace untuk meyakinkan. Menjadi anggota parti yang paling berpengalaman, Mace berbicara kepada parti dengan beberapa tips menit terakhir. "Ingat, jika Anda tidak tahan lagi, tekan tombol untuk meminta bantuan ketika Anda berlari menuju 4 pintu. Itu satu-satunya harapanmu untuk keluar dari sana hidup-hidup." Para pejuang yang memasuki Tartarus untuk berlatih diizinkan meminta bantuan dengan menekan tombol. Staf grup 3 kemudian akan membuka pintu bagi para pejuang untuk keluar atau memancing mutan pergi. Namun, Triple Group tidak dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Meskipun mereka akan memberikan bantuan saat diminta, peluang untuk bertahan hidup sangat tipis karena tidak ada yang tidak memiliki kendali atas mutan. Lebih jauh lagi, pintu-pintu itu tidak boleh dibuka untuk waktu yang lama karena takut mutan-mutan itu kabur. Akibatnya, sebagian besar kematian pejuang terjadi selama jalur pelarian. Bahkan setelah pintu dibuka, mereka dicabik-cabik oleh mutan yang mengejar mereka. Setelah menyelesaikan pengarahannya, Mace memimpin pesta setelah eksperimen gagal yang telah dimasukkan ke dalam wadah dilemparkan. "Baiklah kalau begitu. Ini dia." Pintu terbuka dengan suara gemuruh yang tidak menyenangkan dan rombongan itu mendapati diri mereka didorong masuk dengan kasar oleh para penjaga yang menemani mereka. Setelah pintu logam berat itu terayun menutup, keheningan itu begitu memekakkan telinga sehingga rasanya seolah-olah mereka benar-benar tertutup dari dunia luar dan masuk ke dunia lain yang jauh lebih menyeramkan. Hanya ada cahaya lemah di depan mereka. Jika seseorang mengejan cukup keras, sekelilingnya nyaris tidak terlihat. Keheningannya terlalu aneh. Parti itu menahan napas dengan cemas saat mereka berjalan maju dengan lutut gemetar. Ketidakpastian itulah yang paling menakutkan.
Mereka semua sadar bahwa kota itu berisi puluhan ribu mutan dan pikiran itu saja membuat mereka merinding. Saat kelompok itu menjelajah lebih dalam, semakin banyak dari mereka yang mulai menyesal berada di sana. Tidak, aku ingin kembali. Salah satu dari mereka tiba-tiba merintih. Aku tidak ingin mati di sini. Saat keheningan pecah, banyak lagi yang menyatakan keinginan yang sama untuk pergi. Mace memelototi mereka. Itu tidak mungkin. Aturan telah dinyatakan dengan jelas bahwa saat masuk, pintu akan ditutup selama 1 jam pertama. Langkah itu diterapkan untuk mencegah pembelot seperti mereka. Jika aturan itu tidak ditegakkan, semua orang akan pergi bahkan sebelum bersentuhan dengan mutan. Ini adalah ujian kesabaran sejati melawan bahaya yang tidak diketahui. Pesta menjadi pucat mendengar kata-kata Mace. Mari kita tunggu saja di sini, seseorang menyarankan. Kami akan bergegas untuk itu ketika pintu terbuka setelah 1 jam. Mace tertawa meremehkan. Para mutan memiliki indera pendengaran yang luar biasa. Mereka mungkin telah menangkap kedatangan kita dan bergegas ke sini sekarang. Satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini hidup-hidup adalah dengan berkumpul dan bertahan selama 1 jam sebelum berlari keluar. Satu hal lagi, tambahnya. Untuk mencegah mutan kabur, pintu yang akan terbuka setiap jam adalah pintu dengan mutan paling sedikit di sekitarnya. Ketika salah satu dari Anda menekan tombol untuk meminta bantuan, Anda akan menerima pesan bahwa pintu terbuka dan jalur paling optimal ke posisi Anda saat ini. Astaga, pesta itu berdiri membeku ketakutan. Jadi standar untuk pelatihan didasarkan pada waktu. Sebuah pintu akan terbuka setiap jam dan itulah sebabnya jumlah korban tewas tinggi. Kata-kata Mace mengubah optimisme terakhir di dalam parti menjadi keputusasaan. Karena mereka tidak bisa mundur, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melewatinya dengan Mace memimpin mereka. Bab 2267 Monster. Namun, Levi tersenyum. Aturan yang ditetapkan oleh Triple Group ini terdengar sangat menarik dan efektif. Untuk membuka gerbang dalam waktu 1 jam tidak terpikirkan. Ini adalah survival of the fittest. Itu bisa memaksimalkan hasil pelatihan. Jauh lebih baik daripada jalan pintas hari ini. Hanya yang kuat yang bisa lolos dan bertahan. Tidak ada persaingan yang adil. Ini tentang siapa yang lebih kuat. Tapi tentu saja, sebagian kecilnya adalah keberuntungan. Beberapa orang mungkin cukup beruntung berada di lokasi gerbang dan melarikan diri dengan cepat. Tapi itu hanya beberapa dari banyak sedikit. 99% tantangan bergantung pada kekuatan mereka. Semi mulai merasa gugup juga. Awalnya, dia mengira orang tuanya telah mengaturnya agar dia bisa membawa Levi pergi dengan selamat, tapi situasi saat ini tampaknya mengerikan. Lagi pula, bahkan Mace tidak memiliki kepercayaan diri, apalagi yang lain. Pastikan kamu mengikutiku. Mace mengingatkan Semi sebelum berangkat. Kerumunan mulai bergerak maju dengan mantap. Tentu saja, beberapa lusin orang bertaruh bahwa gerbang di belakang mereka akan dibuka dalam 1 jam. Mereka menemukan tempat terdekat untuk bersembunyi dan menunggu selama 1 jam sementara mayoritas mengikuti Mace. Sepanjang jalan, semua orang secara bertahap menjadi ketakutan. Ada kerangka di mana-mana. Bahkan ada mayat yang membusuk, mengeluarkan bau tengik. Dan tidak ada satupun mayat dalam bentuk lengkapnya. Mayat-mayat itu tercabik-cabik dan berserakan di mana-mana. Setelah melihat pemandangan yang kejam, semua orang tidak bisa tidak membayangkan nasib kejam yang dialami mayat-mayat itu ketika mereka masih hidup. Ada monster yang menakutkan. Jika Anda tertangkap, tubuh Anda tidak akan dibiarkan utuh. Bahkan diriku sendiri. Kata-kata Mace membuat hati semua orang bergetar. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain bergerak maju. Beberapa langkah kemudian, mereka melihat sebuah wadah besar. Mereka bisa mengenali wadah seperti yang dilemparkan dari sebelumnya. Semi hampir menjadi salah satunya. Biasanya, obat itu tidak akan berpengaruh sampai 1 jam setelah penyuntikan. Berdasarkan itu, seharusnya sudah waktunya. Mari kita berjalan di sekitarnya dengan tenang, Mace memperingatkan semua orang, dan semua orang mengikuti Mace dengan cemas. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras datang dari wadah, dan semua orang berhenti di langkah mereka dan melihat ke wadah. Saat berikutnya, gerakan dalam wadah semakin jelas. Bang! Ledakan. Semua orang bisa melihat bekas tinju yang menonjol keluar dari wadah, dan bahkan lebih banyak lagi yang muncul secara bertahap. Jelas ada seseorang di dalam yang menabrak dinding wadah. Berderak, mencicit.
Seseorang merobek wadah itu. Di tengah suara melengking, wadah itu terkoyak, dan semua orang di dalam wadah keluar. Ark! Semua orang mulai menjerit ketika mereka melihat orang-orang keluar dari wadah. Bahkan Semi berteriak sekuat tenaga. Dia ditakuti oleh orang-orang yang keluar. 13 orang yang bersembunyi di rumah kosong di dekat gerbang timur sedang menunggu gerbang di belakang mereka dibuka dalam 1 jam berikutnya. Mereka yakin bahwa mereka berada di posisi paling aman karena mereka akan dapat melarikan diri setelah 1 jam hanya dengan bersembunyi. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar teriakan brutal di kejauhan, dan mereka menyeringai. Hahaha, itulah yang Anda dapatkan karena tidak mendengarkan kami. Kamu baru saja masuk ke kuburanmu sendiri. Tepat, apakah Anda pikir Anda aman dengan mengikuti seseorang dari papan peringkat ilahi? Ketika bahaya yang sebenarnya datang, apakah Anda pikir dia akan menyelamatkan Anda? Dalam mimpimu. Suasana yang sebelumnya tegang mereda saat mereka mendengar suara tidak jauh dari sana. Semua orang menghela nafas lega. Mereka semua senang bahwa mereka bersembunyi di sini. Jika tidak, mereka mungkin telah dicabik-cabik oleh monster sejak lama. Namun, sesuatu merayap di belakang mereka dan menatap mereka tanpa mereka sadari. Huf, huf. Makhluk-makhluk itu terengah-engah saat mereka menghembuskan bau busuk yang mengerikan. Bab 2268 Mutan yang Tangguh. Teman-teman, saat mereka merasakan napas mengenai bagian belakang kepala mereka dan bau busuk yang menembus rongga hidung mereka, ke-13 orang itu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu di belakang mereka. Tubuh semua orang menegang dan berkeringat dingin. Jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka karena ketakutan. Mereka perlahan berbalik dan menatap beberapa sosok yang menakutkan. Ark! Semua orang berteriak ngeri. Orang-orang di depan ini bisa dianggap monster. Mata mereka merah darah, dan wajah mereka hampir monokromatik tanpa jejak merah. Fitur yang paling berbeda adalah ukuran tubuh mereka berlipat ganda. Lengan dan kaki mereka sama kuatnya dengan batang pohon. Mereka memancarkan aura yang mengancam. Setelah disuntik dengan obat-obatan, orang-orang ini tampak seperti mutan. Mereka akhirnya menakutkan. Jika tidak, Triple Group akan mampu mengendalikan mereka. Jepret. Astaga, seekor monster meraih salah satu orang yang bersembunyi dan dengan paksa membelahnya menjadi 2. Monster lain menyerang mereka, dengan paksa menarik anggota badan dari 12 yang tersisa, mencabik-cabik mereka. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Yah, mereka sudah diperingatkan sebelumnya. Mace sudah sering ke sini. Dia memiliki banyak pengalaman, dan mereka melayaninya dengan baik. Dia tahu bahwa monster ini akan menemukan Anda dimanapun Anda bersembunyi. Selama monster-monster itu bisa menyadari sedikit pun nafas kehidupan, mereka akan memburumu. Tidak ada tempat persembunyian yang aman kecuali Anda cukup beruntung berada terlalu jauh untuk mencium baunya. Pada saat yang sama, kelompok besar yang dipimpin oleh Mace menghadapi situasi yang sama. Namun, monster yang mereka temui adalah eksperimen yang baru saja disuntik dengan obat selama 1 jam. Monster-monster ini adalah spesimen yang disuntik dengan obat yang baru ditingkatkan. Maya Industries ingin melanjutkan eksperimen untuk melihat apakah mereka bisa mengendalikan monster. Namun, hasilnya adalah bencana karena mereka di luar kendali. Setelah bermutasi di bawah pengaruh obat, spesimen meningkatkan ukuran tubuh mereka, dan mata mereka berubah merah, menjadi semakin kejam. Ternyata wadah yang menonjol dan pecah bukan karena spesimen yang mengamuk tetapi ukuran tubuhnya yang semakin besar. Wadah tidak bisa lagi menampungnya, jadi pecah. Kali ini, spesimen tidak hanya tidak terkendali tetapi juga lebih kuat dari iterasi sebelumnya. Dan kelompok yang dipimpin oleh Mace kebetulan bertemu dengan mereka. Pada akhirnya, mereka menderita korban yang parah. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh petarung biasa. Bahkan setelah mengeksekusi gerakan dan senjata mereka yang paling kuat, mereka hampir tidak meninggalkan goresan pada mutan ini. Di sisi lain, jika mereka tertangkap oleh salah satu mutan, tidak akan ada harapan untuk bertahan hidup. Mereka akan tercabik-cabik di tempat, mematahkan setiap tulang di tubuh mereka. Hanya seorang petarung dari papan peringkat ilahi seperti Mace yang bisa memiliki kesempatan pada mereka. Semi melarikan diri bersama Mace dan yang lainnya. Mereka memaksa jalan keluar, menjatuhkan mutan, dan menemukan jalan menuju kelangsungan hidup. Levi, yang diseret oleh Semi, juga melarikan diri bersama mereka. Namun, Levi sebenarnya mempelajari mutan,
tetapi dia terseret tanpa sadar. Para pejuang lain dari papan peringkat ilahi juga mengungkapkan diri mereka sendiri, melepaskan serangan mereka dari segala arah. Lagi pula, jumlah mutan dalam wadah tidak hanya sedikit tetapi ada sekitar 100. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Dalam gelombang ini, selusin orang terbunuh dan tercabik-cabik. Untungnya, yang lain berhasil menerobosnya, jauh lebih baik daripada sekelompok orang yang bersembunyi. Tapi masalah terbesarnya adalah situasi di sini membuat seluruh kota khawatir. Puluhan ribu mutan yang tersebar di sekitar kota kecil bergegas. Hal pertama yang mereka deteksi adalah kebisingan dan hal kedua yang mereka rasakan adalah bau manusia. Semua orang dipisahkan dari gelombang pertama. Ratusan orang membagi diri dan membentuk 10 tim. Jumlah orang yang mengikuti Mace masih relatif besar, lebih dari 40 orang. Sekarang adalah saat yang paling berbahaya. Ribuan monster datang. Mace melihat ke arah Semi dan menasihati, tetap dekat. Kemudian, Mace memimpin semua orang ke depan. Mace berpengalaman dalam hal ini, dan dia tidak akan meringkuk di hadapan monster-monster ini. Sebaliknya, dia akan maju dan berjuang untuk meningkatkan keterampilan tempurnya. Namun, sekarang dia bersama Semi, dia harus menyingkir sebanyak mungkin dan membawa Semi keluar setelah bertahan selama 3 jam. Setelah itu, dia bisa melepaskan dan memulai pembantaian tanpa henti. Bab 2269 Konspirasi Industri Maya. Mace sangat berpengalaman. Dia selalu berhasil menavigasi jalannya di sekitar kelompok monster atau bertemu beberapa monster yang bisa ditangani semua orang. Tapi yang lain tidak seberuntung itu. Meskipun memiliki petarung dari papan peringkat ilahi, mereka selalu bertemu monster. Pada awalnya, mereka mungkin menemukan lusinan, kemudian, ratusan bahkan ribuan pada akhirnya. Bahkan para petarung dari papan peringkat ilahi harus menghindari bahaya, tidak berani menantang monster secara langsung. Oleh karena itu, mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari kelompok monster yang lebih besar. Namun, yang lain tidak begitu beruntung. Mereka bertemu dengan sekelompok monster dan dikepung. Jika mereka tidak bisa melarikan diri tepat waktu, satu-satunya nasib mereka adalah kematian. Jumlah mutan hanya akan bertambah. Bahkan mungkin ada ribuan pada akhirnya. Tidak ada cara untuk mengendalikan mereka. Bahkan para pemula menyaksikan teror monster. Semua jenis serangan yang terhubung ke monster tidak memiliki efek, apalagi merusaknya. Jadi, menghancurkan mereka tidak mungkin. Tubuh mereka akan mengembang dan menjadi tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang tahu obat jenis apa yang digunakan Maya Industries untuk menghasilkan efek manusia super seperti itu. Pada saat itu, hampir setiap monster di kota sedang bergerak. Para pelajar jatuh satu demi satu, dan waktu terus berdetak. Akhirnya, datanglah tanda 1 jam. 1 jam akhirnya berlalu, dan gerbang barat terbuka. Para pendatang baru bergegas ke gerbang barat setelah mendengar berita itu. Namun, sekelompok besar monster mengikuti di belakang dan mengejar mereka. Idiot ini. Mereka memikat terlalu banyak dari mereka di sini. Tutup itu. Tutup gerbangnya. Anggota Triple Group yang berdiri di luar gerbang barat menutup gerbang dengan cepat. Pada akhirnya, hanya 2 orang yang berhasil keluar sementara sisanya tetap berada di dalam. Mayoritas dari mereka melarikan diri, dan monster mengepung beberapa. Levi penasaran ingin melihat dengan apa mutan disuntik, tapi Mace punya terlalu banyak pengalaman. Dia berhasil mengitari monster itu setiap saat, dan dia tidak bisa mengamati mereka. Dia hanya bisa mengikuti mereka. Waktu terus berdetak. Para pejuang semua melatih diri mereka sendiri. Tapi segera, lebih banyak dari mereka jatuh. Setelah 2 jam, 7 orang melarikan diri. Adapun yang lain yang tidak melarikan diri, mereka sedang berlatih atau tidak bisa berlari sama sekali. Triple Group menganalisis beberapa data di laboratorium mereka. Spesimen dalam wadah menjadi sangat kuat setelah mereka berubah. Sangat sulit untuk melawan mereka, bahkan untuk papan peringkat ilahi. Lihat datanya. Keempat petarung Divine Leaderboard mengalami kesulitan. Selain Mace, yang lain agak tidak kompeten. Ini berarti mereka menghadapi kesulitan yang lebih besar sekarang. 7 jam sekarang bisa lebih melelahkan daripada 8 jam di masa lalu. Spesimen semakin kuat, dan semua orang memiliki perasaan campur aduk. Mereka tersiksa memikirkan tidak mampu mengendalikan mutan ini. Apa yang Maya Industries coba lakukan? Jika ini terus berlanjut,
mereka bahkan mungkin menghasilkan mutan yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh papan peringkat ilahi. Bagaimana mungkin ada orang yang bertahan melawan ini? Tepat. Saat ini, bukankah kita harus berpikir tentang bagaimana mengendalikan mutan? Mereka semua mengerjakan ide yang sama. Namun, Maya Industries sepertinya tidak peduli dengan masalah ini. Mereka terus memperkuat obat, dan mutan menjadi lebih kuat dan ganas. Yang mereka inginkan hanyalah menciptakan pikiran yang paling agresif dan fisik yang paling kuat. Di sisi lain, para peneliti mulai berteori bahwa eksperimen Maya Industries tidak sesederhana itu. Apakah menurut Anda Maya Industries sudah tahu cara mengendalikan mutan ini dan tidak memberi tahu kami? Iya, itu bisa terjadi. Pada saat yang sama, atasan mereka tiba, dan semua orang berhenti berdiskusi. 3 jam telah berlalu dalam sekejap mata, yang juga merupakan waktu terlama yang dijanjikan oleh atasan Triple Group kepada Semi. Selama dia bisa melewatinya, mereka akan membiarkannya pergi. Di dalam benteng, Semi merasa senang sekaligus takut. Akhirnya, 3 jam telah berlalu. Kali ini, gerbang utara dibuka. Semi meneguk obat yang diberikan oleh orang tuanya dan bergegas menuju gerbang utara dengan penuh semangat. Bab 2270 Levi Kambing Hitam. Levi, ini tanda 3 jam. Jika kita buru-buru keluar dari sini, kita akan aman. Mereka akan membiarkan kita pergi. Semi mengumumkan dengan penuh semangat. Orang tuanya mengatur segalanya tanpa celah. Selama dia mengikuti Mace, dia bisa dengan mudah bertahan selama 3 jam. Yang tidak berpengalaman segera bergegas ke gerbang utara pada tanda 3 jam. Tapi sebelum itu, Semi juga memberikan sisa obatnya kepada Levi agar dia bisa menggunakan obat itu untuk menjadi sangat kuat di saat krisis. Ayo pergi, ikuti aku ke gerbang utara. Mace memimpin, dan Semi mengikutinya sambil menyeret Levi. Sekitar 10 menit kemudian, semua orang tiba di gerbang utara. Namun, gerbang itu hanya membuka celah sempit, cukup lebar untuk hanya dilewati satu orang pada satu waktu. Kita pergi dulu. 7 hingga 8 orang segera bergegas keluar dari gerbang. Bagi mereka, 3 jam sudah lebih dari cukup. Tentu saja, mereka mendapat manfaat dari ini. Jika bukan karena Mace, mereka pasti sudah mati sejak lama. Kamu pergi juga. Mace memberi tahu Semi. Pergi. Semi dengan bersemangat berlari keluar. Bang! Dia merasakan dampak besar di belakangnya yang mendorongnya ratusan meter melewati gerbang. Gerbangnya ditutup. Setelah Semi keluar, gerbang dengan cepat menutup di belakangnya. Kamu tidak bisa pergi. Mace berhenti di depan Levi, menghalangi pelariannya. Semi, yang sudah berada di luar gerbang, tercengang saat menyaksikan adegan ini. Dia bingung tentang fakta bahwa Levi tidak melarikan diri. Apa yang kamu lakukan? Mace menjawab tanpa menoleh padanya. Aku berjanji pada orang tuamu bahwa aku hanya akan membantumu melarikan diri. Misi saya selesai. Tapi dia bukan bagian dari misiku. Semi ingin buru-buru kembali ke gerbang, tapi gerbang sudah ditutup. Terlebih lagi, semakin banyak mutan yang mendekat, dan tidak mungkin ada orang yang akan membuka gerbang lagi. Dia hanya bisa melihat celah gerbang perlahan menutup dan akhirnya benar-benar menyembunyikan Levi dari pandangannya. Setelah Semi melarikan diri, orang tuanya segera bergegas. Beruntung bagimu, Levi muncul dan menyelamatkanmu. Kalau tidak, kamu akan menjadi monster juga. Orang tuanya senang melihatnya keluar dengan selamat. Tapi meminta dia menukar nyawaku. Aku tidak bisa hidup dengan ini. Bibir Semi gemetar saat dia akan menangis. Levi akan mati dengan satu atau lain cara. Apa bedanya jika dia meninggal lebih awal? Semua orang menghina. Para pejabat tinggi dari Triple Group semuanya bersemangat. Kami telah menunggu sangat lama untuk kesempatan ini, Levi. Ini untuk tahun-tahun penindasanmu yang menyedihkan. Kami akhirnya mendapatkanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu berencana untuk melarikan diri. Petik 2. Bisakah dia melarikan diri? Kita akan melihat berapa lama dia bisa bertahan sebagai gantinya. Petik 2. Hahaha. Bagi mereka, bisa membalas dendam pada Levi sangat memuaskan. Menyiksa tiran yang menahan mereka di masa lalu memang hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup mereka. Di gerbang utara benteng, Mace memelototi Levi dan yang lainnya. Mulai sekarang, aku akan bertindak sendiri. Jangan ikuti saya akan membunuhmu. Kemudian, Mace memusatkan pandangannya pada Levi. Terutama kamu, Anda tidak harus mengikuti saya.
Petik 2. Mace akan memulai pelatihannya. Karena itu, dia tidak ingin ada orang yang mengikutinya. Dia segera berlari ke arah lain, meninggalkan Levi dengan 20 atau 30 orang di belakangnya. Ledakan. Suara tanah bergetar bergemuruh di telinga semua orang. Segerombolan mutan, penuh dengan lebih dari 1000 dari mereka, datang dari segala arah untuk membunuh mereka. Semua orang ketakutan. Lari. Lari cepat. Namun, sebelum mereka mencoba melarikan diri, mereka mendorong Levi ke arah para mutan. Biarkan dia menahan mereka untuk kita. Ayo lari. Pada akhirnya, Levi didorong ke depan sementara semua orang lari. Mereka bahkan meminta Levi untuk menahannya sebentar. Melihat ribuan mutan bergegas ke arahnya, Levi tiba-tiba tersenyum. Sekarang Semi tidak lagi menjadi beban, dia ingin menghadapi mutan-mutan ini dan melihat tentang apa mereka semua. Bersambung.